Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama Yesus hidup, dia berbuat baik. Tetapi mengapa ketika dia mau mati, dia disalib bersama dengan dua orang penyamun? Saudara sekalian, ini adalah hal yang menarik untuk kita kaji, untuk kita dalami bersama melalui kitab Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-20b sampai ayat yang ke-32. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan hikmat Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang menata kehidupan ini, memberkati kami dan menuntun kami dalam menempuh kehidupan ini. Saat ini kami membutuhkan firman-Mu sebagai bekal bagi kami dalam menempuh kehidupan ini. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua di dalam kami membaca Alkitab dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 15 ayat 20b sampai ayat yang ke-32. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur muruk kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyelipkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelah dia juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lirik lagu yang bunyinya begini, "Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan." Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Pesan lagu ini sangat jelas bagi kita. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, berjuanglah untuk menjaga nama baik kita. Orang-orang tua kita sesungguhnya telah mendidik kita, mengajar kita tentang hal ini. Anak-anak mereka tidak dibiarkan bergaul dengan siapa saja. Mereka memagarinya dengan pesan, bergaulah dengan orang-orang baik. Saudara sekalian, tema khotbah kali ini menarik untuk kita kaji. Tema khotbah diambil dari kitab Markus pasal 15 ayat 28. Di sana ditemukan kalimat ini, dan itu dijadikan tema khotbah kita. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ia yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yesus terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka di sini, kata durhaka di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, yaitu anomos. Artinya menentang hukum atau tidak mau taat pada hukum. Jadi Yesus terhitung di antara orang-orang yang menentang hukum, orang-orang yang tidak mau taat pada hukum, atau dalam bahasa sederhana, orang-orang yang jahat, yang oleh penginjil Markus disebut penyamun. Kita tidak suka terhitung di antara orang-orang durhaka. Kita pasti tidak suka terhitung di antara orang-orang jahat.
kita ingin terhitung di antara orang yang baik-baik. Mengapa? Karena kita ingin nama baik kita tetap terjaga. Nah, jika Yesus terhitung di antara orang durhaka, apakah itu berita sukacita? Ataukah ini berita duka cita? Secara manusiawi, ini berita duka cita. Ini berita yang mengecewakan. Yesus yang selama ini tampil penuh kebaikan, mengasihi bangsanya sendiri, mengapa dia harus dihukum, disalib, dan digantung di antara dua penyamun? Orang baik seharusnya diperlakukan dengan baik. Yesus seharusnya diperlakukan dengan baik. Tapi yang terjadi sebaliknya, Yesus diperlakukan tidak baik, disiksa dan disalib. Saudara, penderitaan Yesus ini mengingatkan kita, tidak selalu kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Karena itu jika kita berbuat baik, janganlah mengharapkan balasan. Sebab tidak selalu balasan yang kita terima itu sesuai dengan harapan kita. Tidak selalu kebaikan yang kita tabur itu dibalas dengan kebaikan. Seperti ada ungkapan atau pepatah yang mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Itulah yang terjadi pada Yesus. Dia mengasihi bangsanya dan berbuat baik kepada bangsanya, tetapi orang-orang yang dia kasihi membalasnya dengan kejahatan. Yesus yang disalib di antara dua orang penyamun itu memberikan kesan yang negatif, seolah Yesus adalah penjahat. Pada zaman itu penyaliban adalah sebuah hukuman sekaligus hinaan. Penyaliban itu menyakitkan, itu hukuman bagi penjahat, disiksa dan dibunuh pelan-pelan. Tidak langsung mati, tetapi mengalami kengerian yang hebat, tergantung di kayu salib. Sakit. Dia mengerang kesakitan. Lama-lama dia mati di atas kayu salib. Itulah penyaliban, menyakitkan. Tapi di sisi yang lain, penyaliban itu adalah hinaan. Orang Yahudi berpegang pada Ulangan 21 ayat 23. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi Yesus yang tergantung bersama dengan dua orang penyamun di mata orang Yahudi, ini adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Nama baik hancur di mata orang Yahudi. Jadi saudara sekalian, sungguh hebat hukuman dan penghinaan itu, dan Yesus menanggungnya dengan sabar dan ikhlas. Yesus tidak menghindari penderitaan itu. Yesus meminum habis cawan penderitaan itu. Dia biasa mengajar di rumah ibadat Yahudi. Sekarang dipermalukan, digantung di atas kayu salib. Dia digantung bersama dengan dua orang penyamun. Penyamun dalam bahasa Yunaninya lestes, artinya seorang yang merampas milik orang lain dengan kekerasan. Yesus tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah. Tetapi dia disalib sebagaimana layaknya seorang penyamun. Saudara, apakah saudara ingin diposisikan sederajat dengan penyamun? Pasti tidak mau. Karena itu merupakan penghinaan. Yesus diposisikan sederajat dengan penyamun, dan dia menanggung semuanya itu. Yesus mengalami penderitaan yang hebat. Secara fisik dia menderita, disiksa, dipaksa pikul salib, dan dipaku di atas kayu salib. Secara psikis dia juga menderita, dibawa ke tempat eksekusi bagi penjahat kelas berat atau pemberontak. Yesus menanggung semuanya itu. Ada seorang yang mencoba meringankan penderitaan Yesus dengan memberikan anggur yang sudah dicampur dengan mur. Fungsi dari anggur yang dicampur dengan mur adalah untuk menghilangkan rasa sakit, untuk menolong si penderita agar tidak merasakan sakitnya tergantung di atas kayu salib. Itu diberikan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak meminumnya. Yesus menolak seseorang yang memberikan anggur bercampur dengan mur. Itu berarti Yesus sudah siap menjalani penderitaan itu.
Yesus siap menanggung penderitaan itu. Dia menolak penderitaannya itu diringankan dengan meminum anggur dan mur. Yesus menanggung penderitaan itu dengan ikhlas. Yesus difitnah dengan tulisan di atas kayu salib, Raja orang Yahudi. Itu adalah sebuah fitnah. Yesus tidak pernah mengaku ataupun menyebut diri sebagai Raja orang Yahudi. Penghinaan yang terhebat kemudian muncul dalam ayat yang ke-29, 30, 31, dan 32. Di sana kita membaca ada 3 kelompok manusia yang menghina Yesus. Yang pertama, orang banyak. Mereka menyindir Yesus. "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Di sini Yesus diposisikan sebagai orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Yang kedua, penghinaan itu datang dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Imam-imam kepala adalah pemuka agama. Imam-imam kepala adalah pemimpin para imam. Imam-imam kepala adalah pemimpin umat Allah. Imam-imam kepala adalah kepala di bait Allah. Mereka mengolok-olok Yesus. Pemuka agama mengolok-olok Yesus. Sedangkan ahli Taurat adalah orang yang cerdas dalam hal menafsir isi kitab suci. Mereka menguasai hukum-hukum agama. Ahli Taurat juga mengolok-olok Yesus. Ini merupakan gambaran orang yang punya kedudukan yang tinggi, orang yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi tidak dapat mengendalikan lidahnya. Ada banyak orang di posisi punya jabatan, punya kedudukan, tetapi lemah dalam hal mengendalikan lidahnya. Itu yang kita lihat di sini. Dosa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat adalah tidak dapat mengendalikan lidah mereka. Mereka mengolok-olok Yesus. Kemudian yang ketiga, 2 orang yang bersama-sama dengan Yesus yang disalibkan juga mencela Yesus. Mereka sudah mengalami penderitaan. Mereka disalib bersama-sama dengan Yesus. Mereka bukannya menyatakan solidaritas pada Yesus, tetapi yang terjadi mereka mencela Yesus. Mereka ikut menghina Yesus. Jadi saudara sekalian, dari sisi kemanusiaan kita melihat ini adalah peristiwa yang memedihkan hati, di mana Yesus menjalani penderitaan yang hebat. Tapi dari sisi yang lain, dari sisi iman, ini adalah berita sukacita. Pertama, nubuatan Nabi Yesaya digenapi. Yang kedua, Yesus terkutuk, tergantung di salib, itu menggantikan kita, sehingga kita tidak lagi mengalami kutuk dosa. Dan yang ketiga, Yesus memberikan teladan kepada kita, sabar dan ikhlas di saat kita menderita. Bapak Ibu yang nonton video ini, bukan tidak mungkin memiliki pergumulan kehidupan. Sebagai manusia, kita tidak lepas dari pergumulan kehidupan. Di sini kita belajar satu hal. Belajarlah sabar, belajarlah ikhlas. Dalam sebuah keyakinan, kita tidak melangkah sendiri. Ada Roh Allah yang menuntun dan menyertai kita. Sebab Yesus diperkenalkan sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang senantiasa menyertai kita. Yesus memberikan teladan sabar dan ikhlas saat engkau menderita. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, ada 4 pesan dan makna bagi kita semua. Yang pertama, Yesus terhitung di antara orang-orang durhaka. Itu menegaskan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak ingkar janji. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 53 ayat 9 digenapi oleh Yesus. Yesus adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Yesus adalah bagian dari karya Allah menyelamatkan isi dunia ini. Nah, karena Allah kita adalah Allah yang tidak ingkar janji,
maka kita diminta bertumbuh sebagai pribadi yang tidak ingkar janji. Yang kedua, Yesus yang terhitung di antara orang durhaka memberikan pesan bahwa kutuk dosa ditimpakan kepada Yesus, sehingga kita bebas dari kutuk dosa, yaitu kematian yang kekal. Nah, karena Yesus telah melepaskan kita dari kutuk dosa, maka kita terpanggil untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, memberkati melalui ucapan kita, memberkati melalui perilaku kita, memberkati melalui pemberian kita kepada mereka. Itulah makna terdalam dari pesan yang disampaikan oleh kitab suci saat ini, yang mana Yesus membebaskan kita dari kutuk dosa. Yang ketiga, Yesus terhitung di antara orang durhaka, mengingatkan kita bahwa kitalah sesungguhnya orang durhaka itu. Yesus Kristus mau mati demi kita, orang-orang durhaka, orang-orang yang punya kecenderungan hati melawan hukum, tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Nah, Yesus Kristus mau mati menggantikan kita. Sekarang apakah balasan kita kepada Kristus? Taatilah Dia, taatilah Yesus Kristus, karena Dia telah mati menggantikan kita. Kita yang seharusnya mati karena kita yang berdosa, tapi kutuk dosa itu ditimpakan pada Yesus. Dia menanggung dosa kita, menebus dosa kita melalui penderitaan dan kematiannya. Yang keempat, Yesus terhitung di antara orang durhaka. Itulah jalan menuju kemuliaan. Tidak ada mahkota kemuliaan tanpa salib. Ini memberikan motivasi bagi kita semua. Jangan takut menderita, jangan takut pikul salib, jangan takut melangkah di jalan penderitaan, karena Yesus Kristus pernah mengalaminya, dan Dia memahami penderitaan yang kita alami. Penderitaan itu tidak lebih besar dari kekuatan yang kita miliki, karena kita punya Allah yang sangat tahu, yang sangat paham sejauh mana kekuatan kita menanggung penderitaan. Jangan takut menderita, jangan takut pikul salib, karena Yesus Kristus pernah mengalaminya, dan Dia sampai detik ini senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Amin.